harus hat-trick. Provinsi Jawa Barat harus 3 kali juara berturut-turut PON di Sumatera Utara Aceh. Pak Icak titipkan pencaksilat koman. Itu SDM kita harus begitu. Saya begini karena pendidikan, karena gizi dari ibu saya. Walaupun dulu telur dadar dibagi 7, tapi masih berhasil mendidik saya sehat. Bisa cus di PBB dengan prestasi itu karena gizi dari ibu, dari orang tua, pendidikan dan doa kepada anak-anaknya, kira-kira begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu sekilas prestasi-prestasi yang tidak mungkin saya ceritakan. Kalau hari ini beredar hal-hal buruk, kekurangan, kita sudah maklumi tahun politik. 1% keburukan akan diviralkan untuk menutupi 99% prestasi dan kebaikan. Maka saya titip kepada Kepala Dinas Wayahna tahun ayeuna masing aktif medsosna, beritakan pencapaian dinas-dinasnya. Ya 510 itu harus jadi 510 video yang viral menjawab tentang kerja-kerja kita yang mungkin tidak terdengar dan lain sebagainya. Tentang juara keterbukaan publik, Kang Ijang yang kita juara 1, tentang Bapeda yang juara pembangunan se-Indonesia, semua harus kita viralkan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, makanya tidak ada alasan kita kufur nikmat di Jawa Barat. Betul ada kekurangan, itu mah ada ayawai. Saya adalah pemimpin yang ingin menghargai sejarah. Saya tidak mau bangsa ini melihat tiap ada pergantian pemimpin, pemimpinnya melupakan, menegasikan pencapaian pemimpin sebelumnya. Itu harus dihentikan. Karenanya waktu hadir Masjid Al-Jabar, saya memberi kehormatan kepada Pak Aher 3 kali pidato di Mekah. Saya kutip dalam pidato saya, pidato formalnya, untuk menunjukkan setiap jengkal kemajuan di Jawa Barat terkandung karya-karya keringat dari mereka-mereka sebelum kita. Ya. Gubernur pertama membangun dari 0 sampai kilometer 100, gubernur kedua membangun kilometer 100 ke 200 dan seterusnya. Saya membangun dari kilometer 1000 ke kilometer 1500, terus tidak akan berhenti karena setiap pemimpin baru akan menargetkan kilometer baru sebagai targetnya. Kemiskinan yang berkurang, pengangguran yang berkurang, stunting yang berkurang. 2018 masih ada 1000 desa miskin status di Jawa Barat. Desember 2022 dalam 4 tahun kita bisa mengenolkan, tidak ada lagi desa tertinggal, sangat tertinggal di Jawa Barat. Sehingga di bulan Juni kami akan mendapatkan penghargaan lagi sebagai kepala daerah yang mengurusi desa sedemikian rupa sehingga kemiskinan, status desa tertinggal sangat tertinggalnya dari 1000 bisa menjadi 0. Kerja semua, kerja bersama. Penanganan stunting juga saya ucapkan terima kasih. Kita membopong penurunan stunting terbaik di Pulau Jawa adalah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tinggal butuh 4 tahun lagi, insya Allah kita 0 stunting baru, 0 stunting baru di tanah Jawa Barat. Sehingga kita sambut 2045 tadi dengan gedung sate yang megah, Al-Jabar yang makmur, pembangunan di desa yang megah dan lain sebagainya. Suatu hari saya berdoa, mudah-mudahan Allah selalu melindungi tanah Pasundan, tanah Jawa Barat yang tercinta. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Ine, pada rombongan yang hadir di sini atas kerjasama kita walaupun ada dinamika. Karena Pemprov dan Dewan itu seperti suami istri. Kadang-kadang istri maunya apa, suami harus pahami. Kadang-kadang suami maunya apa, didiskon oleh istri. Tapi apapun itu, ini hasilnya kondusif, Pak Kapolda.
Bang Abdullah tidak pernah mendengar kita ya, dar-der politik, nggak ada. Silih asa, silih asi, silih asu, silih wawangi diterapkan secara politis di gedung Dewan yang mulia. Tepuk tangan untuk anggota Dewan. Didoakan terpilih lagi, amin. Poster natos di mana-mana, ngomong kang buki. Didoakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya terakhir saya mengucapkan terima kasih. Mohon berdiri para kepala daerah, sahabat-sahabat kami mohon berdiri, atau yang mewakili para wali kota, bupati, wakil wali kota, wakil bupati. Jawa Barat ini akumulasi, silakan duduk lagi, 27 daerah ya. Provinsi yang paling rajin bertemu, berkoordinasi Jawa Barat. Tiap 3 bulan kita kopi darat ya. Untuk menyamakan persepsi. Saya bukan atasan, saya koordinator saja, mensinkronkan. Nah contohnya ini, kita bikin suasananya tidak formal, supaya hidup tidak hanya urusan politik yang menegangkan gitu ya. Nah ini mah tong diposting. Tapi poinnya adalah, yang penting hasilnya Bu, prosesnya mah gaya masing-masing. Makanya saya titip kepada para PNS, Anda ini harus seperti air. Sekarang gubernurnya gayanya begini, digital, satset-satset, hobinya, memotoran, mengikuti aja gaya. Nanti datang pemimpin dengan gaya baru, mengikuti aja. Dulu bentuknya seperti gelas, nanti airnya seperti mangkok, ikut aja. Yang penting tadi tujuan-tujuannya kita capai dengan sebaik-baiknya. Prestasi banyak, saya ucapkan terima kasih. Salah satunya penyelenggara PPKM terbaik untuk kepolisian se-Indonesia adalah Polda Jabar. Mohon berdiri Pak Wiagus untuk mendapatkan apresiasi. Sama juga akumulasi dari Kapolda-Kapolda sebelumnya, ya, yang di zaman Pak Rudi, sebelumnya Pak Agung, ya, dan sebagainya. Juga penanganan PPKM terbaik tingkat kota kabupaten saya dengar diraih oleh Kota Sukabumi, tepuk tangan Pak Fahmi. Dan banyak prestasi-prestasi lagi para wali kota bupati, mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Termasuk saya bangga kita suka duka bersama-sama, betul? Tidak hanya berbagi suka, saya lihat sendiri semua berkoordinasi pada saat kita mendapat musibah gempa terbesar di 5 tahun terakhir di Cianjur. Mohon berdiri Pak Bupati, Pak Herman. Saya mewakili hatinya Pak Herman, tadi membisikkan ingin mengucapkan terima kasih di momen halal bihalal ini kepada semua yang sudah menolong Cianjur. Tepuk tangan sekali lagi. Karena ujian kesetiakawanan itu diukur saat kita sedang bermasalah dan mendapat musibah, dan kita sudah membuktikan itu. Dan salah satu yang PBB catat, kenapa kemarin saya pidato Pak Herman, karena saat bencana Cianjur, Jawa Barat menggunakan peta geografis itu sebagai cara cepat menzonasi gempa, mana daerah aman, mana daerah rawan. Ada istilah Ciender ya di Cianjur. Jadi zaman dulunya tahu itu pusat epicentrum gempa oleh kearifan lokal. Jadi PBB itu mengapresiasinya. Nah Bapak Ibu, itu saja kira-kira. Saya kalau lihat istri saya yang cantik ini senyum ngomong, itu tandanya saya pidato kelamaan. Jadi saya cukupkan, intinya ini momen terakhir kami, lebaran terakhir kami, saya dan Pak UU, mohon dimaafkan. Oleh karena itu saya minta Pak UU, Bu Lina, Bu Cinta mohon ke depan. Kita ingin memberikan gestur bersama permohonan maaf lahir batin dari kami yang dipilih rakyat selama 5 tahun. Insya Allah kami berdoa di sisa 3 bulan kami husnul khotimah mengakhiri jabatan.